Kan itu pintu diketok sama setan ya. Maksudnya ya so-called diketok sama setan gitu. Kemudian pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Bisa aja setan itu emang habis ngetok sebenarnya masih tetap berdiri depan pintu. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini bakal ada pembahasan tentang perkara yang datang dari negara tetangga. Perkara kasus horor di Malaysia yang sempet rame banget di sana akhir tahun kemarin, yang bahkan beritanya sendiri tuh sampai masuk TV gitu. Jadi karena banyak orang yang minta gue buat ngebahas horor-hororan, di sini gue sudah ditemani dengan narasumber gitu enggak deh. Dia bro, lu kalau dia tiba-tiba loncat kabarin aja terus di komen nih. Lu lihat biasanya kan kalau indigo gitu, wah itu pocongnya gerak gitu kan, enggak deh. Kasus ini namanya misteri ketukan pintu tanpa wujud. Sebuah perkara yang mungkin di pandangan lu tuh kayak sepele gitu, kayak nggak penting-penting gitu. Tapi kalau dihadepin sama yang kayak beginian, gue yakin bakal ngebikin lu merinding sebadan badan gitu. Sampai badan temen lu yang jauh juga ikutan merinding saking takutnya ya kan. Orang gue kan riset ya, maksudnya gue nyari tahu gitu. Seperti biasa ketika gue pengen ngebikin sesuatu, gue nyari tahu dulu gimananya. Gue liatin lah tuh satu persatu dari video yang ada. Dan nginget aja merinding bro. Serem, nakutin. Jadi bisa lah subscribe gitu, maksud gue kayak segitu. Buat ngebayar ketakutan di subscribe aja. Obrolan ini berubah jadi rame banget karena ada serangkaian video yang ngasih lihat satu keluarga yang lagi ketakutan setelah disamperin sama setan yang ketok-ketok ini. Yang mana ketika pertama kali gua denger, gua tuh kayak bingung. Setan ngapain ngetok-ketok tengah malam minta sumbangan? Nah, gua nggak tahu gitu di Malaysia orang-orang pada minta sumbangan atau enggak gitu. Tapi kan siapa tahu ada setan gitu, tok tok tok, bang minta sumbangan buat Karang Taruna Desa Setan Seberang gitu kan. Gini. Sebelum ke pembahasan tentang videonya, biar gue jelasin dulu apa yang gue temuin tentang perkara ini. Jadi semua ini bermula dari pertengahan November tahun lalu 2020 di Sabak Bernam, Selangor. Seorang warga bernama Anwar Anal, tolong jangan pikirannya jangan kemana-mana tolong. Seorang warga bernama Anwar Anal, lagian juga kenapa dah namanya begitu, ngedengar suara ketukan di pintu rumahnya jam 1 malam ketika orang-orang udah pada tidur. Waktu ngedengar ketukan itu, Bapak Anwar ini lagi di kamar mandi. Ngintiplah dia dari jendela ya kan, buat ngeliat ada siapa di depan. Ternyata ketika jendelanya dibuka, gak ada siapa-siapa. Nah, karena itu kejadian pertama, maksudnya itu pertama kali banget, jadi ya udah gitu, nggak yang gimana-gimana banget. Siapa tahu emang setannya lagi iseng atau gimana gitu. Jadi kan orang-orang tuh ketika pertama kali mereka kan ya udah biasa aja gitu, nggak terlalu yang heboh-heboh banget. Soalnya emang siapa tahu setannya kurang kerjaan. Jangan lupain kalau ini pandemi bro, orang-orang jadi jarang keluar rumah gitu. Setan kan jadi jadi punya sedikit resource nih buat ditakut-takutin. Jadi ya mungkin door to door aja gitu. Malu gue, video apa ini bangsat. Cuma gak lama setelah itu, banyak kejadian-kejadian serupa yang dialamin sama warga Malaysia lainnya. Ada di Selangor, di Pahang, di Melaka, bahkan di Johor Bahru. Kasusnya semua sama, ada ketokan pintu, waktu dibuka nggak ada orang. Yang serem sih di Pahang gitu. Jadi kan pintu diketok nih, serem tuh ya kan. Cuma karena yang punya rumah udah ngedenger cerita yang kayak ginian dari sosial media, itu pintu nggak dibuka sama yang punya rumah. Jadi kayak ya udah ditungguin aja gitu sampai berhenti sendiri. Coba gini, misalkan lu jadi si orang itu, coba lu bayangin kengerian yang terjadi di rumah lu. Maksudnya serem men.
itu nyilu banget gitu. Lu cuma bisa ngeringkuk ya kan di kasur, berharap ketokannya selesai. Iya kalau selesai. Kalau setannya buka pintu terus, wah gitu gimana coba? Gue nggak bisa bayangin itu. Akhirnya kan ditungguin sampai ketokannya berhenti, terus kakak iparnya datang pulang kerja gitu, pulang ke rumah itu. Nah waktu pintu akhirnya dibuka, kecium bau amis dan kayak nyengat gitu. Maksudnya ketika lu buka pintu dan kecium bau amis, nggak mungkin ikan dong. Iya dong, ikan tidak punya tangan gitu, ikan tidak bisa ngetuk-ngetuk. Tapi pernah kepikiran gak sih, maksudnya pocong kan juga gak punya tangan ya? Iya dong, pocong kan gak punya tangan nih. Kalau misalkan pocong ketuk pintu gimana? Kayak Soalnya gini, penjelasan yang punya rumah itu cuma bilang kayak terdapat bau yang tidak sedap seperti bangkai. Ya mungkin ada bangkai tikus di sana, kita nggak tahu juga. Cuman dengan disambungin sama perkara ketok-ketok itu jadi serem banget gitu. Salah satu yang paling nakutin sih di Johor Bahru. Jadi jam 00.36 tengah malam, orang ini tuh lagi mau tidur sambil main HP. Tiba-tiba dia ngedengar suara ketukan dari pintu depan sama belakang rumahnya. Dia bilang awalnya ketukan di pintu depan agak pelan, tapi lama-kelamaan suaranya semakin keras dan membuat saya merasa aneh. Akhirnya dicek, dan sama kayak yang lain waktu dicek buka pintu nggak ada siapa-siapa. Cuma karena di rumah dia ada CCTV, diperiksalah rekaman CCTV itu. Waktu dicek di CCTV nggak ada siapa-siapa. Maksud gue gini, lu yakin di depan mata lu nih pintunya enggak di depan mata, mungkin kuping lu denger gitu kayak ada suara ketokan pintu. Lu cek di CCTV nggak ada siapa-siapa, horor dong, serem. Akhirnya kan Bapak Moh Safik yang punya rumah langsung nyebarin informasi itu ke grup WhatsApp. Dan katanya beberapa warga di sekitar sana juga ngalamin hal yang sama. Nah karena Bapak Moh Safik ini adalah kepala desa di tempat itu, beliau langsung ngelapor ke kepolisian setempat. Mungkin memang kedengaran rada aneh gitu ketika kita dengar ada orang disatorin ini setan terus kayak lapor polisi. Mungkin emang rada serem, cuman kayak yang ditakutin warga adalah itu tuh maling beneran gitu, makanya langsung lapor ke polisi. Bukan yang pocong tiba-tiba pengen maling dong. Masa pocong tiba-tiba pengen maling terus ketangkep kayak, kamu ini udah jadi setan bukannya tobat. Terus pocongnya kayak, ampun pak, pocong loncat kan, ampun pak, ampun gitu. Dan yang paling baru adalah video yang lu lihat di awal tadi. Serangkaian video di TikTok yang justru paling horor daripada yang lain. Soalnya di sini kelihatan banget kalau yang punya rumah tuh sampai histeris saking takutnya. Yang bikin serem itu tuh nggak cuma pintunya diketok, tapi lampunya juga mati, quote and quote dimatiin, dan barang-barang di ruang tengah juga sampai dilempar-lemparin. Gini, awalnya ada yang ngetuk pintu belakang rumah mereka. Pas dibuka nggak ada orang. Oke. Habis itu tiba-tiba lampu mati, dep gitu, gelap. Yang punya rumah kemudian doa, katanya dia kayak sempat doa dikit, tapi dia langsung dilempar botol sama setannya. Dari keterangan si pemilik rumah, dia ngelihat ada 3 makhluk berbulu hitam yang berdiri di atas tangga rumahnya. Karena itulah yang punya rumah kemudian histeris dan minta tolong. Dia teriak-teriak, rame, tetangga ngebantuin, didatanginlah ustadz buat ngebersihin rumahnya. Nah waktu ustadznya lagi baca doa di dalam rumah, tiba-tiba ustadznya dilempar botol sama setannya itu. Ustadznya kemudian bilang setannya ini masih ada di dalam rumah, dan rumah itu harus dibersihin dulu, diruqyah lah supaya setannya hilang. Jadi yang punya rumah diharusin buat nginep dulu di tempat lain gitu. Sebuah rentetan cerita yang
Bikin merinding tentu saja, tapi ya kayaknya nggak merinding di video ini, anjing bercanda mulu. Maksud gue gini loh, itu serem banget. Serem banget loh itu. Yang punya rumah lagi doa, dilempar botol. Ustadz lagi doa, datang buat doa, dilempar botol juga. Ini kayaknya si setan-setan ini adalah kayak pernah nggak sih lu lagi nongkrong di sebuah tempat gitu, terus tiba-tiba ada orang datang nggak asik. Ya kita kesel dong, yang punya tongkrongan kayak digangguin kesel dong. Ya mungkin kejadian yang sama, setannya masih ABG, mereka mau mabar ya kan, menongki-nongki asik aja gitu, tiba-tiba keganggu, terus mereka pada emosi. Pokoknya cerita-cerita yang ada di situ dan jatuhnya tuh jadi serem banget gitu. Gua ngategoriin serem atau enggaknya sebuah cerita dari ini loh. Kalau semisal gua ada di keadaan kayak gitu, gue bakal takut atau enggak. Dan dengan semisal tiba-tiba lampu rumah gue mati, dilempar botol, itu bakal bikin gue bener-bener cabut dari rumah. Gue jual rumah itu ya, terus dijadiin taman bermain tuh, biar bocah-bocah yang main di situ kesetanan. Mampus lu goblok. Sebenarnya gini, cerita setan ketok-ketok ini udah sering terjadi lah gitu. Bahkan mungkin juga beberapa dari lu pernah ngalamin, karena waktu gue nyari-nyari artikel gitu, hal kayak gini sempat kejadian juga di Kalimantan tahun 2017 lalu. Gue sempat curiga sebenarnya kayaknya yang dari Malaysia itu adalah transferan dari Indonesia gitu, kayak Ibrahimovic, Paul Pogba ditukar-tukar gitu kan, kayak transfer pemain aja gini. Studi banding anjing, studi banding. Tapi pernah kepikiran gak sih lu kira-kira kenapa gitu? Maksud gue apa gitu yang ngebikin hal ini terjadi gitu? Ketakutan gue adalah, kan itu pintu diketok sama setan ya. Maksudnya so-called diketok sama setan gitu. Kemudian pas dibuka gak ada siapa-siapa. Bisa aja setan itu emang abis ngetok sebenarnya masih tetap berdiri depan pintu. Iya nggak sih? Kita nggak bisa ngelihat, men. Jadi kayak ketika dibuka kelihatannya nggak ada, padahal dia berdiri di situ. Soalnya ya banyak indie home yang ketika ngelihat video Malaysia ini, video dari Malaysia yang buka pintu itu, banyak yang bilang kalau itu setannya masih ada di depan pintu, mukanya rusak segala macam, ususnya bererakan. Ya Allah. Ada beberapa omongan yang gue dapat di kolom komentar video-video kayak gini ya. Banyak yang bilang kalau itu tuh terjadi karena ada orang yang ngelakuin ilmu hitam, tapi ilmu hitamnya ini nggak di apa ya, syarat-syaratnya nggak dipenuhin dengan sempurna. Jadi kayak jin yang harusnya dikasih makan sama yang belajar ilmu hitam ini nggak dikasih makan. Akhirnya jin-jin atau setan-setan ini nyari makan ke tempat lain. Mereka ngetok pintu, masih sopan mereka ngetok pintu, nggak yang tiba-tiba masuk. Tapi ya ketokan pintunya itu yang ngebikin orang-orang serem. Apalagi ada satu video, well gue nggak tahu ini asli atau nyata, gue nggak tahu ini asli atau palsu, tapi emang kelihatan palsu banget. Cuma serem banget, dia ada suara pintu diketok, buka pintu, jalan dikit, tiba-tiba pas balik di atas gentengnya ada pocong. Bangsat, kata gue, anjing. Pocong gimana naiknya coba, kan dia nggak bisa manjat, gimana? Di sisi lain, ketika gue nyari tahu tentang perkara ini, sebenarnya kita nggak bisa yang 100% langsung percaya juga gitu, karena masih banyak cara-cara yang bisa dibikin untuk ngebikin ketokan ini berasa kayak beneran. Bisa aja kayak ketika di videoin ada orang di depan pintunya, terus dia langsung ngumpet lari gitu. Atau ada yang ngevideoin pintunya kayak diketok-ketok, tapi suaranya bukan suara dari pintunya, tapi suaranya dari YouTube editing. Soalnya gue nemu nih ada yang ngevideoin pintunya kayu, suara ketokannya ketokan ke kaca, kan goblok maksudnya. Sebenarnya banyak gitu, kalau lu mau nyari backsound suara ketukan pintu tuh di YouTube banyak. Jadi ada kemungkinan kalau beberapanya adalah fake, tapi kita juga nggak bisa ngambil kesimpulan kayak gitu, karena siapa tahu beneran. Orang sampai histeris gitu, bro. Ada satu video yang pintu depannya tuh sampai geter-geter, terus langsung dibacain doa, dibacain doa malah makin geter. Kayaknya ini seolah-olah kayak lu lagi ngisengin rumah orang, terus lu diomelin, terus lu ngambek, terus makin kenceng gitu. Ya gitu. Tapi ya well,
terlepas dari beneran atau bohongan, semoga kita dikasih perlindungan sama Yang Maha Kuasa lah ya. Amin nih. Semoga yang kayak gini tuh nggak kejadian gitu ke kita, karena serem banget cuy. Atau mungkin ada beberapa dari lo yang udah pernah ngalamin kejadian ini sebelumnya. Soalnya kan kabarnya ketokan di pintu Malaysia itu terjadi karena ilmu hitam tadi kan. Dan ilmu hitam ini udah jadi hal yang lumrah nih di Indonesia. Berarti kayak kurang lebih culture-nya sama. Apakah lu pernah ngerasain kayak gini atau enggak gitu. Karena men, lu pasti udah banyak denger cerita lah, entah temen lu, keluarga lu, atau cerita-cerita horor di YouTube dimana rumah mereka atau apa pintu, jendela segala macam diketok-ketok. Bahkan ada yang genteng diketok-ketok. Gimana ngetok genteng coba lu? Mungkin lu bisa tulis aja di kolom komentar di bawah, sharing-sharing. Kita tidak selamanya sharing harus ilmu pendidikan atau apa. Sharing setan boleh kadang-kadang. Maka itu aja buat video gue kali ini. Kalau ada yang mau revisi atau nambahin informasi yang tadi gue omongin, bisa komen juga di bawah, nggak apa-apa. Subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong. Ini cerita rada-rada anti klimaks banget sih, tapi dari konsepnya itu kayak saking nyereminnya sampai susah kayaknya buat tidur orang-orang. Like videonya kalau lo suka, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan bro, coba dah lu bayangin gitu. Coba lu bayangin ada pocong nih di depan pintu lu gitu. Terus kayak yang dia ngetok-ketok pintu pakai palanya gitu kayak, atau pakai jidat gitu kayak